Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Krisanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah Sobat, berbicara tentang pecinta tosan aji pemula, saya ingin berbagi pengalaman, baik pengalaman saya pribadi ataupun juga pengalaman dari beberapa pelanggan saya ataupun juga subscriber saya tentang pertama kali memahari sebuah pusaka atau tosan aji. Saya dulu gini Sobat, ini adalah pengalaman saya pribadi, bahwasanya saya dulu waktu ingin memiliki sebuah tosan aji, awalnya itu ditentang oleh orang tua saya, terutama adalah bapak saya waktu itu, karena beliau ini tahunya gitu, tosan aji atau juga pusaka-pusaka seperti keris dan juga yang lainnya itu adalah sesuatu yang masih ditabuhkan, sesuatu yang masih dianggap menakutkan, itu seperti itu. Makanya kenapa terus saya udah jangan aneh-aneh, hobi yang seperti itu katanya gitu. Tapi Sobat, di hati ini kok kayaknya itu berontak gitu loh, ingin banget memiliki. Akhirnya waktu itu saya memahari secara diam-diam, dan ternyata memang benar Sobat. Pertama kali memang kalau kita memegang keris, waktu itu saya membeli sebuah atau memahari sebuah keris, jadi agak dagdikduk karena ini adalah sesuatu yang baru. Kedua adalah selama ini ceritanya itu adalah menakutkan tentang kan gitu. Akhirnya terus saya buka dan ternyata kok nggak seperti yang diomongkan oleh cerita-cerita kebanyakan di masyarakat, bahwasanya wah keris ini nantinya akan menimbulkan efek seperti ini, ataupun juga keris ini nanti makannya seperti ini kan gitu. Ternyata saya waktu pertama kali itu Sobat, ternyata untuk perasaan itu pertama itu senang, kedua perasaan takut yang selama ini saya duga itu ternyata tidak ada. Akhirnya terus saya memahari lagi, terus datang, terus memahari lagi, akhirnya terus sampai keterusan sampai sekarang. Itulah kenapa jika di antara sobat ini ada yang masih pemula dan di antara keluarganya ini ada yang kurang setuju, maka Anda harus bersabar. Anda juga harus bisa memberikan sebuah alasan bahwasanya pusaka atau tosan aji itu tidak seperti yang dikira atau diceritakan oleh masyarakat pada umumnya, bahwasanya tosan aji ini adalah sesuatu budaya yang bisa dikatakan adiluhung, yang ternyata gitu loh, kalau kita mau mendalaminya, kita mau mengupas lebih jauh tentang dunia tosan aji, ini mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan. Itu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sebuah pengiling-iling kita dalam menjalani kehidupan kita. Kemarin itu ada gini, mas saya ini ada salah satu dari subscriber saya. Mas saya ini masih sekitar 3 bulanan. Jadi saya masih sekitar 3 bulanan, dan ini untuk di istri saya ini gini-gini ngomongnya, ini beli terus seperti ini. Ya memang kalau untuk panjenengan, kalau untuk di ini Sobat, maharnya atau budgetnya itu kuat gitu, enggak apa-apa kalau budgetnya kuat. Tapi kalau budgetnya itu terbatas, alangkah baiknya panjenengan itu dijeda. Jadi jangan kalau memahari itu 1 minggu, terus 2 hari lagi memahari, 4 hari lagi memahari, jangan seperti itu. Jadi dijeda, biar biar orang yang di rumah ini yang masih pemula, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah hobi yang masih bisa dikatakan masih baru gitu. Mungkin orang di rumah itu atau keluarga di rumah itu masih perlu adaptasi. Tapi saya sangat yakin kalau nanti lambat laun pasti keluarga panjenengan atau keluarga Anda pasti nanti akan menerima. Kalau Anda tidak neko-neko, dalam artian neko-neko gini. Neko-neko itu seperti ini, Pak. Anda memahari sebuah pusaka, lalu di rumah itu dikasih kayak dianunin ini loh, kemenyan, lalu kalau ditanya ini buat apa, ini buat makan atau memberi makan pusakanya. Nah kalau yang seperti itu pasti saya yakin Anda akan ditentang. Tapi kalau Anda memahari sebuah pusaka, lalu pusakanya terlihatnya itu tidak mistis, terlihatnya seperti inilah, katakanlah kayak bagus, bersih, kinclong seperti ini, maka kesan mistisnya itu otomatis hilang. Dan ini pun juga secara otomatis akan menjawab bahwasanya ternyata yang hobinya katakanlah suami saya ataupun juga anak saya ternyata tidak seseram yang saya kira. Nah itu seperti itu Sobat. Itulah kenapa terus saya pun juga mempunyai sebuah cara gitu, bagaimana sih agar generasi penerus ini nantinya tidak takut.
pecinta Tosan Aji pemula ini nanti biar tidak ada bentrokan di keluarganya. Makanya kenapa Anda kalau melihat dari semua pusaka-pusaka koleksi Galeri Mojopahit itu rata-rata tidak ada yang berkesan mistis. Tidak ada sesuatu yang menonjolkan sisi dari mistisnya, kliniknya atau goibnya. Tidak seperti itu. Jadi yang saya tekankan atau yang saya tonjolkan adalah dari bagusnya Tosan Aji ini, bagusnya seni ini, fisiknya seperti ini, itu gitu sobat. Jadi secara otomatis ini akan menjawab, meskipun kita tidak memberikan sebuah pengertian kepada mereka, tapi ini bisa menjadi sebuah jawaban langsung. Oh, ternyata keris itu tidak seseram yang kita duga. Nah, itu seperti itu. Ini adalah salah satu cara kita apabila Anda masih pemula dan mulai belajar mencintai budaya Tosan Aji, maka Anda harus bersabar kalau menghadapi di antara keluarganya jika ada yang menentang. Anda jangan dikonfrontasi, jangan. Anda harus bersabar, karena saya pun dulu juga seperti itu. Saya pun dulu juga bersabar-sabar saja. Tetap saya memahari, tapi yaitu saya tidak menunjukkan kesan mistis kepada keluarga saya dengan membakar kemenyan, diasapin, ataupun juga memberikan bunga-bunga yang bersifat berlebihan. Tidak seperti itu. Jadi mereka akhirnya terus jadi tahu, oh ternyata keris ataupun tombak ataupun juga Tosan Aji yang lainnya itu tidak seperti yang kita lihat. Terkadang kan ada nih di sinetron-sinetron itu tokoh yang jahat itu diidentikan terus membawa keris, itu seperti itu. Padahal seperti itu sebenarnya adalah tayangan yang secara tidak langsung membunuh budaya Tosan Aji itu sendiri, sahabat. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda kembali belajar mengenal dari salah satu jenis dapur pusaka yang bisa dikatakan ini adalah salah satu dari dapur yang banyak sekali diminati oleh para pecinta Tosan Aji, yaitu jalak tilam sari. Nah, kalau Anda menanyakan, Mas, untuk di pemula keris apa yang kira-kira cocok? Kalau untuk di pemahaman Tosan Aji yang saya pelajari, yaitu dapurnya tilam upik atau tilam sari. Mungkin jalak tilam sari pun juga masuk di ini, sobat, masuk di pusaka-pusaka yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pertama. Mungkin seperti itu. Kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa, tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk di warangkanya. Warangkanya ini kalau nggak salah ini kayunya nginden, mungkin juga ini adalah kayu tambalu, sobat, dan ini iras. Warangkanya memakai style dari Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo. Coba kita akan melihat ini. Nah, keistimewaan dari pusaka ini bilahnya lebar, sobat. Jadi ini bilahnya lebar besar, tantingannya mantap. Nah, ini adalah dapur jalak tilam sari. Kapan hari saya dapatkan ini dari salah seorang teman saya dari Trenggalek. Saya mendapatkan dari beliau itu pusaka-pusaka bagus dan juga bisa dikatakan itu pusaka-pusaka yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah ageman. Coba akan saya balik untuk kameranya biar kita bisa melihat lebih detail tentang pusakanya seperti apa. Sekaligus nanti akan saya ulas satu persatu tentang filosofi dapurnya dan juga pamornya. Baik, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu dapur pusaka yang banyak sekali digandrungi oleh para pecinta Tosan Aji, yaitu dapur jalak tilam sari, sobat. Nah, kita akan melihat dulu untuk di warangkanya. Bagaimanapun juga warangka ini adalah juga sebagai sebuah produk seni. Jadi kalau kita membicarakan tentang Tosan Aji, maka untuk di warangka ini tidak bisa dilepaskan, sobat. Nah, ini adalah warangkanya. Seperti ini gantar iras, dan ini adalah warangka, kalau nggak salah ini warangka gawannya. Jadi memang pusakanya bagus, warangkanya pun juga bagus ini, sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, sobat, bilah dari pusakanya ini kesannya adalah lebar dan juga besar. Memang benar, ini pusakanya ini juga bisa dikatakan tantingannya ini mantep banget gitu loh, gagah merbawani. Nah, dapurnya jalak tilam sari
Dan untuk di pamornya ini kalau menurut pengetahuan Tosan Aji saya masuk di pamor pedaringan kebak ini sobat. Nah, di bagian tengahnya ini ada odo-odonya atau geger lembu. Nah ini jadi terkesan pusakanya ini kekar, jadi gagah merbawani dan juga kekar ini sobat. Oke, kita akan mengupas satu persatu dari filosofi dapurnya dulu sobat. Jalak tilam sari. Jalak ini melambangkan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan tilam ini sebagai tempat pembaringan, tempat istirahat, atau jika dimaknai lebih luas adalah rumah atau tempat tinggal, dan sari adalah harum atau wangi semerbak. Pengertian dari jalak tilam sari ini jika dikupas lebih jauh membawa makna tempat berteduh yang harum semerbak atau lakon kehidupan yang membawa pengaruh kebaikan bagi pribadi, orang lain, dan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa yang diharapkan pada keris jalak tilam sari ini adalah agar pemilik yang merawat keris ini akan selalu mendapat kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian, nama yang harum dan dihormati orang di sekelilingnya, serta selalu mendapat kebaikan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk di filosofi dari dapurnya sobat. Ini sangat sangat bagus sekali loh kalau kita mau mengaji atau mempelajari dunia Tosan Aji, bahwasanya di dalam setiap nama dapur ataupun pamor itu terkandung sebuah nilai-nilai kehidupan yang sangat baik sekali yang harus kita jadikan sebagai sebuah pelajaran bagi kehidupan kita. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk di pamornya sobat. Nah, kalau untuk di pamornya, untuk dibilah, ini kalau menurut saya adalah pedaringan kebak. Nah, pedaringan kebak ini artinya adalah memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor pedaringan kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau boleh dibilang pusaka ini bisa digolongkan untuk pusaka kesejahteraan. Nah, pusaka kesejahteraan seperti halnya tilam upih dan juga tilam sari, bahwasanya di dalam sebuah kehidupan, entah itu kehidupan di dalam berumah tangga ataupun juga yang lainnya, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang baik agar mendapatkan nama yang baik pula di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga, itu seperti itu. Dan juga berhubungan dengan hal-hal kerezekian agar hidupnya atau hidup dari pemilik dari pusaka dengan pamor ini dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan sandang pangan dan juga papan. Nah, itu untuk di filosofi dan tuah dari pamornya. Lalu kalau kita melihat di sini sobat, kalau kita melihat di bagian gonjonya, ini ada pamor garis-garis berlapis-lapis seperti ini. Nah, ini kalau menurut pemahaman Tosan Aji saya adalah pamor Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang ini kalau untuk di tuahnya, ini berkisar pada hal-hal pergaulan agar mudah mencari teman, supel di dalam dia bergaul, atau pandai membawa diri dimanapun dia berada. Nah, seperti itu yang saya ketahui untuk dituah pamor Mas Kumambang. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini masih bisa digolongkan pusaka yang utuh, termasuk utuh, dan juga sangat terawat sekali ini sobat. Karena kalau kita melihat dari warangkanya bagus, saya sangat yakin waktu itu, kalau untuk keyakinan saya loh ya, kalau dari warangkanya saja sudah bagus, biasanya untuk diisinya atau di pusakanya biasanya itu pun juga akan akan bagus pula gitu seperti itu. Biasanya memang satu kesatuan sobat. Kebanyakan seperti itu yang saya temui selama ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit bermanfaat khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai,
merawat dan melestarikan Toasan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.